Hey Magic Lovers, agak konyol sih sebenarnya. Gue udah record panjang-panjang, ternyata audionya nggak keluar gara-gara gue mute. Stupid, tapi oke lah. Hari ini gue akan men-share pengalaman gue di balik perjalanan gue di America's Got Talent. Jadi teman-teman kan udah tahu kemarin video gue yang sudah sempat jadi viral juga. Dan terima kasih atas bantuan dari teman-teman yang akhirnya udah ngebuat video itu sekarang menjadi 18 juta view dan menjadi trending nomor 1 selama 6 hari pada saat itu. Tapi banyak yang orang nggak tahu kejadian di baliknya. Karena beberapa orang ada yang nanya sama gue juga, lu gimana sih ceritanya awalnya bisa ikut America's Got Talent? Terus kedua, lu dibayar ya? Lu bayar ya? Lu nyogok ya? Ada yang nanya gitu sih, beneran. Gimana sih prosesnya? Oke, gue ceritain. Lebih tepatnya pada bulan Januari 2016, gue diundang sama salah satu tim dari produksinya America's Got Talent. Karena waktu itu dia kontaknya itu via email dan juga di email sosial media, which is to di YouTube, agak terkubur lah sama notifikasi-notifikasi lainnya. Karena kan di situ juga ada notifikasi komen dari video-video gue, notifikasi subscriber yang baru pertama kali subscribe. Jadi dia terkubur. Kalau nggak salah gue ngebuka itu seminggu dari dia ngirim email. Jadi sempat gue deletein dulu. Waktu itu gue mau bersih-bersihin email gue karena udah ribuan. Akhirnya ada satu tulisannya America's Got Talent. Jadi pada saat gue buka, ternyata email itu menjelaskan tentang bahwa dia ngeliat video gue di YouTube permainan Perfect Escape yang 53 jam gue dicor, dan dia pengen gue mainin itu di America's Got Talent. Terus dia nanya, tertarik nggak untuk ada di show America's Got Talent? Gue bilang gue tertarik. Tapi pada saat itu, kalau misalnya kita bicara Perfect Escape dimainkan di America's Got Talent, itu nggak mungkin banget. Karena durasinya sendiri aja untuk bikin semen itu keras 12 jam minimal. Jadi udah sangat nggak mungkin banget. Sedangkan di America's Got Talent cuma dikasih waktu 3-4 menit. Jadi it's so impossible for me to do the Perfect Escape on stage. Akhirnya gue bilang, iya, cuman gue nggak bisa karena gue jelasin lah tadi itu penjelasan gue. Terus dia bilang, oke, lo ada mainan lain nggak? Dibalas lah email. Akhirnya gue kasih beberapa referensi mainan gue. Dan dia suka dengan permainan gue Buried Alive with Sand. Jadi yang kalian lihat di America's Got Talent kemarin. Waktu itu kebetulan permainan itu pernah gue mainkan di tahun 2011. Tapi itu versi lamanya. Versi bisa dibilang versi menurut gue masih kurang oke lah, belum sempurna. Pada saat itu, kalau dilihat sekarang kurang sempurna kan 2011 dan sekarang itu 2016 pada saat itu ya. Itu jadi kurang sempurna dan gue bilang gue akan gue perbaikan dan lebih keren. Terus dia bilang, oke, show us. Lo bikin videonya, lo bikin propertinya, tunjukin ke kita. Gue bikin lah itu properti. Dalam waktu seminggu gue bikin, cuman waktu itu nggak kekejar. Akhirnya kita nggak sempat untuk bikin pakai pasir, tapi gue bikin flow-nya. Gue kirimin, mereka bilang oke, lo siapin visa lo berangkat. Itu kalau nggak salah gue ingat bulan Maret. Ternyata pada saat gue daftar, gue apply visa, dikasihlah jadwal. Jadwalnya itu bentrok dengan jadwal gue harus berangkat dan syuting. Jadi kalau nggak salah tanggal 20 Maret itu adalah jadwal terakhir audisi di America's Got Talent. Sedangkan tanggal 19 gue baru interview. Jadi it's so impossible for me to be in the show karena I don't have visas, and then the trip itself gonna take probably like 24 hour. Gue pasti akan jet lag. Jadi gue bilang, sorry, kayaknya gue nggak bisa ikut karena jadwalnya nggak bisa, bentrok, dan visanya juga nggak keluar. Kalau misalnya dipaksain juga belum tentu keluar maksudnya. Akhirnya mereka dibilang, oke, hopefully you can join us next year. Gone. Kesempatan gue pada saat itu gue ngerasa udah hilang kesempatan gue. Udah. Tiap bulan berlalu, sampai akhirnya gue lupa kalau gue pernah diundang. Maksudnya bukannya lupa, tapi maksudnya gue ya udahlah, gue udah lupain gitu. Tiba-tiba ada email lagi bulan November. Dia bilang, hey Damian, be prepared because you're gonna be in the next season 12. Shock, seneng, antara shock, seneng, dan akhirnya oke, ada kesempatan lagi nih. Terus gue langsung siap-siap, gue prepare semuanya di bulan Januari, gue selesaiin semua visanya, jadi pada saat diminta berangkat gue udah siap. Tapi ternyata ada kendalanya. Pada saat gue cek properti gue itu ternyata si box itu ditaruhnya di luar. Jadi selama 10 bulan itu properti kena air, kena hujan, kena panas. Kayunya jadi keropos, rusak, dan besi-besinya semua karatan. Keadaannya udah tidak mungkin lagi untuk dimainin. Akhirnya gue discuss sama teman gue dan nama Lutfi. Gue bilang, oke, ini kita harus beresin nih segala macam, bla 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 bla. Ayo masukin ke gudang, masukin ke warehouse, kita rapihin. Dan itu butuh waktu kalau nggak salah 2 mingguan lah kalau nggak salah dibetulin ya. Jadi yang kayunya semua diganti, besinya semua dicat ulang, rodanya yang rusak diganti, dan kita latihan. Dan ternyata selama latihan, gue baru tahu kalau mekanisme yang sebelumnya berhasil, ternyata tidak 100% berhasil pada saat mekanisme itu udah kena hujan, kena karat, dan banyak yang diganti. Jadi
pada saat 2 minggu, waktu 2 minggu gue siap-siap dan abis itu harus diberangkatin tuh properti, gue latihan 10 kali, cuma 2 kali berhasil. No, I'm not kidding, this is true. Swear to God, it's like nightmare, karena gue harus kirimin itu barang, tapi dari 10 kali gue nyoba, cuma 2 kali gue berhasil. Itu dari pertama gagal, berhasil. Abis itu, wah kita udah ketemu nih flow-nya. Coba lagi gagal. Last minute berhasil, baru last minute. Jadi buat teman-teman yang mungkin berpikir kalau misalnya ada yang bilang pasir itu enteng, ada yang bilang pasir itu nggak berbahaya. No, itu bahaya guys. Pada saat lu di dalam situ, pasir itu saking pasirnya lembut, pasir khusus, itu pada saat jatuh, itu berasap. Jadi pasir yang gue gunain itu pasir khusus, bukan berarti pasir sulap. Maksudnya pasir khusus adalah bukan pasir biasa yang lo bisa dapetin. Pasirnya sendiri itu butuh proses, harus digoreng dulu. Jadi gue beli pasirnya dikeringin dengan cara digoreng. Begitu udah digoreng, ditaruh, dibuka, jatuhnya langsung bagus, seperti kayak hujan. Karena kalau misalnya pasir biasa jatuhnya jelek, prak, gak bagus lah. Akhirnya dipakailah pasir yang digoreng, yang dikeringin itu. Jadi pada saat di dalam situ, pasir dijatuhin, itu debu mengelilingi semua ruangan tempat gue yang diikat. Gue nggak bisa nafas, karena once lo nafas, paru-paru lo pasti akan rusak. Jaringan-jaringan kecil yang di paru-paru itu akan rusak. Karena pasir masuk hidung, terhirup sama lo, terus udah gitu masuk, dia akan nempel di paru-paru lo. Dan itu akan merusak jaringan-jaringan saraf kecil. Jadi, it's dangerous, satu itu. Terus kedua, kalau misalnya ada yang bilang pasir itu ringan, lo megangnya seperti itu ringan. Tapi lo bayangin, pada saat itu, pasir itu ada di atas platform yang nutupin gue. Semua pasir jatuh, 500 kilo pasir ada di situ. Dan dia jatuh. Jadi bukan pasirnya, tapi platformnya jatuh. Patah, ketiban, papan, dengan ada pasir di atasnya 500 kilo. Dan drama keduanya itu pada saat sudah berangkat, terus akhirnya tahu kalau visa dari krunya gue nggak bisa keluar. Karena ada satu dan lain hal, visa mereka ditolak. Akhirnya gue sempat yang oke, urusin visanya sekali lagi untuk kedua kalinya, tolong kabari gue secepatnya. Jadi mereka daftar lagi dan dipanggil lagi interview untuk visanya 5 hari kemudian. Di situ gue udah mulai panik. Langsung gue minta tolong teman-teman gue yang di Amerika. Salah satunya gue minta tolong Jeremy Griffin, atau misalkan kalian tahu dengan nama Los Angeles. Gue minta tolong untuk siapa pesulap yang bisa bantuin gue. Terus dia bilang di Los Angeles nggak ada ilusionis, nggak ada yang main ilusi. Terus gue minta tolong lagi teman gue satu lagi yang kebetulan tinggal di sana, dan dia cari link di mana salah satu pengurus di Magic Castle diminta untuk bantuin gue. Jadi dia langsung ngepost di mailnya mereka, misalnya di grupnya Magic Castle, kalau Demian dari Indonesia butuh kru untuk main ilusi di Amerika Got Talent. Dan kita lihat pada saat itu dia bilang, ya kita lihat ada yang respon nggak. Ternyata selama 4 hari nggak ada respon. Terus gue hari keempat, pas pada hari keempatnya gue minta tolong sekali lagi, tolong di post sekali lagi ke mereka, gue butuh jawaban gitu, ada atau enggaknya. Begitu udah ke hari kelima, nggak ada respon lagi. Terus gue juga dengar di Jakarta juga ditolak untuk kedua kalinya. Udah mulai desperate gue. Akhirnya gue bilang, oke deh, gue kayaknya mau nggak mau harus berangkatin siapapun yang punya visa, siapapun. Tapi akhirnya gue kerucutin lagi, bukan siapapun, tapi melainkan orang yang sudah biasa kerja di belakang panggung. Akhirnya gue telepon teman-teman gue yang kerja di event organizer, minta tolong mereka, tolong cariin kru siapapun yang bisa dan siapapun yang punya pengalaman di belakang panggung dan punya visa, gue berangkatin sekarang juga. Itu udah H-4. Akhirnya ketemulah 2 orang, namanya Mas Ian dan juga Mas Mehmet. Di Jakarta di brief sama Lutfi tentang gimana caranya nge-build itu properti. Karena hanya Lutfi ya dan teman gue satu lagi yang tahu gimana cara nge-build itu alat. Akhirnya di brief, semua di brief, detail, mereka berangkat. Jadi untuk pertama kalinya gue ketemu di Amerika dengan si Mas Mehmet dan Mas Ian, itu baru pertama kali kenalan. Halo, nama saya Ian, nama saya Demian. Nama saya Mehmet, nama saya Demian, itu pertama kali. Jadi belum nggak pernah ketemu sebelumnya. Untungnya ada bantu satu lagi dari teman gue yang juga event organizer. Dia ngasih link di mana ada satu orang Indonesia yang tinggal di Amerika, mahasiswa di sana, dan kebetulan dia bisa bantuin gue. Namanya Fadi. Jadi ada 3 orang, yang 2 dari Jakarta, Mas Ian, Mas Mehmet dari Jakarta, dan juga Fadi. Jadi terima kasih buat Mas Ian, Mas Mehmet, dan juga Fadi yang udah bantuin gue selama di sana dan membuat show gue jadi sempurna. Tapi kita berempat tahu kalau dramanya tidak hanya sampai di situ aja. H-1 dari show, properti itu datang, alat gue diturunin dari kontainer, pakai forklift, terus kita buka. Nggak tahu gimana cara masangnya, karena satu-satunya orang yang tahu adalah Lutfi. Sedangkan Lutfi nggak bisa berangkat. Bam!
Damn. Akhirnya yang gue lakukan adalah gue buka laptop, gue video call dengan Lutfi, terus dipandu sama Lutfi satu persatu gimana cara ngebangunnya. Dibantuin, kita video call, akhirnya dibantuin dari itu properti belum jadi, dari nol, knockdown, berantakan, sampai akhirnya jadi. Sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau di Jakarta aja properti itu dibuat sudah dengan mekanisme yang ada, sudah jadi, itu bisa gagal. Jadi dari 10 kali gue nyobain, itu gue gagal. Bahkan ada momen yang kita coba gue jatuh ketimpa, kaca pecah segala macam, itu dengan mekanisme yang belum di knockdown. Sekarang bayangin pada saat itu alat sudah jadi, bagus, dipakai latihan berkali-kali, dan berhasil hanya 2 kali. Udah berhasil di knockdown, dikirim, dengan kita nggak tahu ada benturan dan segala macam selama perjalanan, pada saat sampai Amerika, dibangun ulang, berarti kan secara langsung kayak dari nol lagi. Nah itu bener-bener yang bikin panik. Apalagi yang masang gue yang nggak tahu properti, Mas Ian dan Mas Mehmet, Fadi yang sama sekali dari nol, nggak tahu sama sekali tentang sulap. Udah hari kita build, itu gue inget banget, pokoknya di Indonesia itu jam 5 pagi, karena gue bangunin Lucy pagi-pagi. Kita build sampai jam 9 kalau nggak salah. Itu jadi propertinya. Itu belum pakai pasir. Sekitar jam 10-an pasir datang, ada 10 sak pasir, tapi gue minta dibagi 2, 5 taruh luar, 5 taruh dalam. Kenapa? Karena gue takutnya kalau misalnya semua taruh di luar, malam itu kan dingin, besok pagi panas, jadi habis dingin dan panas pasti berembun dan pasti basah. Dan benar, besok paginya pada saat kita datang, jam 10 kita datang, pasirnya basah, nggak bisa diapa-apain. Karena pasir yang gue butuhin adalah harus pasir kering. Di pada saat pasir itu dimasukin, dibuka nggak turun. Nah gue bilang, oke, masih ada pasir yang di dalam kan? Kita jalan ke dalam, kita ambil. Nyata bukan dalam seperti di dalam rumah, nggak. Masuk kayak garasi gitu dan pintunya kebuka, which is sama aja. Jadi pas gue lihat, sama kali lihat, pasirnya sama juga basah. Dan itu sudah jam 11. Sedangkan gue harus latihan on stage itu jam 12:10. Itu udah gue kayak yang, ya Tuhan, nih ada aja. Duh, gue mau udah yakin nih kayaknya nih udah gue fail parah ini. Cuman akhirnya mereka bilang udah nggak apa lo latihan tanpa pasir. Tapi gue bilang coba beliin pasir yang bener-bener sesuai yang gue request. Pasirnya kering, jadi gue nggak perlu goreng segala macam, jadi harus yang kering banget, dipegang itu kalau pas dipegang harus keluar dari jari-jari. Akhirnya mereka bilang oke kita beliin, tapi gue minta belinya satu dulu aja, takut salah. Pada saat gue nyoba, dibeliin lah pasir gue. So, kita nyoba itu rehearse run through kalau nggak salah setengah jam, begitu tuh dikeluarin properti gue. Terus pasirnya datang, dicek, dimasukin ke propertinya, dibuka, jatuhnya bagus. Wah, gue langsung ya alhamdulillah. Yes. Ya udah, beli lagi sisa 9-nya. Akhirnya pada saat beli lagi, ternyata waktunya juga terlalu, ya karena belinya di luar kota dari Pasadena, akhirnya butuh waktu. Si pasir itu datang 1 jam kemudian. Dan pada saat mau dimasukin, dia bilang jangan, nanti aja pada saat di atas panggung. Jadi gue belum latihan sama sekali sama pasir di atas panggung. Dengan kru yang baru, dengan properti yang baru dipasang semua, dan dengan pasir yang belum dicoba, gue harus latihan on stage, on cam, di depan para juri. So, that's the story behind my America's Got Talent experience. Jadi, nggak segampang kelihatannya dan juga, ya ada cerita menariknya sebenarnya. Jadi, kadang-kadang agak sedih ketika ada beberapa orang yang bisa dibilang tidak appreciate, karena I really work hard on my dreams. Tapi buat haters, it's okay kalau kalian nggak suka, it's okay kalau kalian nggak support, karena memang gue tidak meminta kalian untuk mensupport gue, karena buat gue mimpi gue adalah mimpi gue, bukan mimpi kalian. Tapi kalau kalian mau support, gue akan senang sekali. Mudah-mudahan bisa membanggakan nama Indonesia, tapi gue nggak mau terlalu berharap. Yang penting buat gue pertama yang gue utamakan adalah ini, this is my dream, this is my goals, it's not yours. Tapi if you support me, I really thank you so much for the support. Semoga bisa membanggakan nama harum Indonesia di Amerika. So that's my story. Jadi semoga aja nanti setelah ini gue akan share lagi pengalaman gue selanjutnya, karena gue akan balik lagi. Akan ada next round yang harus gue jalanin. Semoga bisa share lagi ke teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, karena biar kalian bisa tahu cerita apa selanjutnya pada saat di perjalanan gue nanti di next round. Jangan lupa juga di like dan please komen. Kalian pengen tahu cerita apa sih nanti di perjalanan gue selanjutnya America's Got Talent. Dan juga mungkin bisa kalian share buat teman-teman kalian yang ngerasa, oh lu harus tahu ceritanya Demian nih di balik America's Got Talent. So please do share, oke? Kalau misalnya saatnya saya untuk bilang sempurna. Bye guys.